damai di hati. Damai di hati. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Puji Tuhan, sore hari ini, pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan pada sore ini kita boleh bersama-sama beribadah sekolah minggu. Nah, adik-adik, sebelum kita mulaikan ibadah sekolah minggu, kita akan berdoa. Kita nyanyi bersama-sama, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena merasalah kami akan cinta kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, pada sore hari ini kami akan beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah sekolah minggu, sehingga boleh berjalan lancar hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, pada saat ini orang memuji nama Tuhan, orang menyanyi bersama-sama. Bila kau senang, hatimu gembira, hatiku gembira. Kita menyanyi bersama-sama. Bila kau senang, hatimu bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan hidup kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan. Pertama dengan tangan, gerakan ke atas, gerakan ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan hidup kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan. Kedua dengan kaki, gerakan ke depan, gerakan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan hidup kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan. Ketiga dengan badan, pegang pundak teman, gerakan ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan hidup kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan. Amin. Masih mau memuji Tuhan adik-adik? Nah, kita menyanyi bersama-sama. Senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan. Gerakan badan, tepuklah tangan. Senang-senang memuji Tuhan. Gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah melas, janganlah malu, tetapi ayo memuji Tuhan. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Nah, adik-adik mereka Tuhan, tiba saatnya orang akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan minta tuntunan daripada Tuhan. Orang mau berdoa. Orang menyanyi bersama-sama. Di mulut ada doa. Di mulut ini ada doa. Di mata ini
berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau membaca bahkan merenungkan sebagian dari berita firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami apa isi firman-Mu. Diberkati juga hamba yang akan membentangkan firman Tuhan, diberkati lidah bahkan mulut hamba, sehingga hamba dapat berkata-kata hanya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Inilah doa dan ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus adalah firman kehidupan kami. Haleluya, amin. Adik-adik yang berkati Tuhan, pada saat ini Tuhan akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Perjanjian Lama, kitab Nehemia 5, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19. Nah, coba adik-adik cari di kitab apa itu? Kitab Perjanjian Lama, adik-adik, kitab Nehemia. Sebelum Esra baru Nehemia. Nah, kitab Nehemia 5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19. Nah, di sini Lembaga Alkitab memberikan judul Sikap Nehemia yang Tidak Mencari Keuntungan. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelum yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu walaupun aku tidak memperoleh ladang dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa, 150 orang. Selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami, yang disediakan sehari ada atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang disebut berbahagia adalah kita yang membaca bahkan mendengarkannya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita menyanyi bersama-sama pertama kali dengar firman Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, adik-adik yang bergerak Tuhan, siapa di sini mau dengar cerita firman Tuhan? Angkat tangan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, nah, pada saat ini menceritakan tentang Nehemia yang tidak mencari keuntungan, sikap Nehemia yang tidak mencari keuntungan. Nah, pada saat ini Enci mau bertanya kepada adik-adik. Nah, adik-adik siapa yang tahu pemimpin negara Republik Indonesia? Ya, Jokowi. Ya, Presiden Republik Indonesia namanya apa? Joko Widodo. Nah, Joko Widodo. Nah, pinter adik-adik. Nah, dan selain itu ada pemerintahan daerah atau yang disebut orang biasa aja bilang bupati. Nah, kalau adik-adik tahu siapa nama bupati? Trompe bupati. Foni. Foni sudah menjabat karena Ibu Foni mengikuti pemilihan atau calon gubernur. Nah, jadi pejabat sementara adalah Bapak
Nah, Encik mau tuh. Nah, ini pejabat sementara Bapak Clay. Nah, Bapak Clay Dondokambe. Nah, pejabat sementara atau menjabat sementara sebagai bupati. Nah, karena ini torang pe Ibu Poni Panembunan sekarang mencalonkan diri menjadi seorang gubernur. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, di sini menceritakan seorang yang berasal dari Yehuda. Nah, dia bernama Nehemia. Nah, ini Nehemia ini adalah seorang pemimpin atau dipercayakan untuk memimpin suatu daerah di Yehuda. Nah, dan nama bupatinya adalah Nehemia. Nah, adik-adik, ini Nehemia ini adalah seorang pemimpin atau bupati yang takut akan Tuhan. Berarti kalau takut akan Tuhan berarti dia takut untuk melakukan hal-hal yang tidak benar toh. Nah, adik-adik, ini Nehemia ini dia tidak pernah mau ambil hasil panen dari rakyatnya atau masyarakatnya. Entah dia hasil panen perkebunan, dia mau hasil panen perkebunan pisang, milu, apalagi Kang, hasil perkebunan rica, padi atau ubi. Nah, dia tidak pernah mau ambil hasil panen dari masyarakatnya atau rakyatnya. Dia nih mau bikin susah DP rakyat. Nah, karena ini Nehemia ini dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Berarti dia adalah seorang pemimpin yang bagus, Kang. Nah, sama seperti pemimpin yang lalu-lalu, itu bupati-bupati yang lalu kata dorang suka memeras. Nah, dorang suka mau ambil kepunyaannya dari DP rakyat. Jadi bupati-bupati yang lalu bikin susah DP rakyat, bikin mati DP rakyat. Mungkin terlalu banyak bupati yang lalu minta pajak yang terlalu tinggi. Dong mama-mama jaga bayar pajak. Oh, jaga bayar pajak, Kang. Nah, adik-adik, sama dengan Cik bilang tadi, ini bupati sebelum pemerintahan Nehemia ini suka jaga ambil banyak penghasilan dari rakyatnya, aja bikin susah. Tetapi ini Nehemia ini, karena Nehemia ini dia seorang yang takut akan Tuhan, dia malahan dia rela mau korbankan DP harta benda supaya ini DP rakyat boleh mau sejahtera, nyak mau susah sama dengan yang lalu-lalu. Nah, karena itu ini Nehemia ini merupakan seorang pemimpin yang jujur, yang baik, yang kalau tong bilang yang sangat orang idamkan menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, mulai cerita tadi boleh orang mau pelajari bahwa walaupun orang masih kecil, orang boleh mau jadi seorang pemimpin. Nah, seperti di sekolah, orang menjadi ketua kelas. Berarti kalau ketua kelas berarti orang menjadi seorang pemimpin. Berarti orang nih boleh mau jadi seorang anak yang egois. Orang pemimpin atau ketua kelas, oh, nganak kita mesti mau suruh-suruh pangana. Nah, tetapi seharusnya orang mesti jadi seorang ketua kelas yang menjadi teladan. Nah, sama seperti Nehemia. Nah, sama seperti juga ini Nehemia rela berkorban untuk seluruh masyarakatnya. Begitu juga dengan torang pe Tuhan Yesus. Nah, torang pe Tuhan Yesus yang rela mengorbankan DP nyawa untuk seluruh umat manusia. Nah, bolehkah torang jadi sama seperti Nehemia? Walaupun torang masih kecil, belajar dari kecil menjadi seorang pemimpin yang baik, yang nyanda egois, yang hanya dong bilang hanya mementingkan diri sendiri. Lantaran egois, oh kita kok pemimpin, sama dengan Encik bilang tadi, kita pemimpin jadi kita
kita pihak kita mesti mau suruh-suruh pangana, mesti baking ini mau ke sana, mau babli, ikut-ikut dia mau. Tetapi tidak boleh seperti ini, seperti itu. Kalau jadi seorang pemimpin berarti harus mencari teladan. Nah, sama seperti Tuhan Yesus yang rela berkorban untuk seluruh umat manusia. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan jadilah berbuah dan berbuah lebat. Haleluya. Amin. Adik-adik yang berkati Tuhan, ada ayat hafalan untuk anak-anak kecil dan anak-anak tanggung. Nah, untuk ayat hafalan terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 24 yang berbunyi, "Jangan seorang pun yang mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain." 1 Korintus 10 ayat 24. Baca lagi, "Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain." Berkati Tuhan, tiba saatnya orang akan memberikan persembahan. Orang nyanyi bersama-sama persembahan yang Mama Papa berikan. Persembahan yang Mama Papa berikan akan ku berikan semuanya, tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Persembahan yang Mama Papa berikan akan ku berikan semuanya, tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bahasanya kita akan berdoa syukur. Kita menyanyi bersama-sama, 1 lipat tangan, 2 tutup mata. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami tertunduk di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur karena ibadah sekolah minggu pada sore hari ini boleh berjalan lancar hanya seturut dengan Tuhan. Biarlah kiranya mau cerita lagi, mau cerita tentang Nehemia. Kami belajar tentang Nehemia menjadi seorang pemimpin walaupun kami masih kecil. Kami menjadi seorang pemimpin yang tidak egois, yang selalu mengasihi, terlebih menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu yang masih bayi, batita, anak kecil sampai anak tanggung. Yang diberkati mereka di masa tumbuh kembang mereka, yang belum sekolah, bahkan sudah sekolah, berikan selalu mereka kesehatan dan kekuatan. Kiranya di masa tumbuh kembang mereka bisa bertumbuh berkembang menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih anak yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk seluruh rekan-rekan sekolah minggu yang dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 7, diberkati mereka dalam setiap tugas pekerjaan mereka, di dalam tugas pekerjaan mereka, terutama
pada saat ini kami akan berdoa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Dan pada saat ini kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni akan kesalahan orang lain. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu pada sore hari ini boleh terlaksana dengan baik. Dan untuk adik-adik jangan lupa ya untuk ayat hafalan yang terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 24. Dan nanti berjumpa di ibadah sekolah minggu depan. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Dadah.